Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 25 Januari 2026, Pekan Biasa ketiga tahun A. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke dan Maria Clara. Mazmur dilantunkan oleh Isabella dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 8, ayat 23b, sampai dengan bab 9 ayat 3. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersuka-cita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kup yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 10 sampai dengan 13, dilanjutkan ayat 17. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 4 ayat 12 sampai dengan 23. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari,
ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terbitnya terang dalam persekutuan yang utuh. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama, Nabi Yesaya menyampaikan nubuat yang sangat kuat mengenai perubahan nasib bangsa Israel, khususnya di wilayah Zebulon dan Naftali. Secara historis, wilayah ini berada di bagian utara Israel yang pertama kali menderita akibat serangan bangsa Asyur di bawah Raja Tiglat-Pileser ketiga sekitar tahun 732 sebelum Masehi. Rakyat di sana mengalami penghinaan, pembuangan, dan kegelapan akibat penjajahan. Namun, Yesaya membawa kabar sukacita bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Allah berjanji untuk mematahkan gandar yang membebani bahu mereka dan tongkat si penindas seperti pada hari kekalahan Midian. Tokoh utama dalam bacaan ini adalah Nabi Yesaya sendiri yang berperan sebagai penyambung lidah Allah di tengah keputusasaan politis dan spiritualnya. Konteks sejarah menunjukkan bahwa kegelapan yang dimaksud bukan hanya soal penjajahan fisik, tetapi juga kegelapan iman karena pengaruh budaya kafir dari bangsa Penhaluk, Zebulon, dan Naftali yang sering dianggap remeh karena letaknya yang jauh dari pusat keagamaan di Yerusalem, justru dipilih Allah sebagai titik awal fajar keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa kasih karunia Allah sering muncul dari tempat-tempat yang paling terpinggirkan dan tidak terduga. Pada bacaan kedua, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk menegur perpecahan yang terjadi di antara mereka. Korintus adalah kota pelabuhan yang sangat kosmopolitan, kaya secara ekonomi, namun penuh dengan tantangan moral dan intelektual. Di sana muncul faksi-faksi yang mengatasnamakan tokoh tertentu. Ada yang memihak Paulus, Apolos, Kefas atau Petrus, atau Kristus sendiri. Paulus sangat keras mengkritik sikap ini dengan bertanya secara retoris, adakah Kristus terbagi-bagi? Ia menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan untuk membaptis yang sering dijadikan status kebanggaan kelompok, melainkan untuk memberitakan Injil dengan hikmat salib. Sementara dalam bacaan Injil mengisahkan tentang dimulainya pelayanan Yesus di Galilea setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Yesus memilih untuk tidak memulai misinya di Yerusalem yang merupakan pusat kekuasaan, melainkan di Kapernaum, di wilayah Zebulon dan Naftali, persis seperti yang dinubuatkan Yesaya. Nah, kepindahan Yesus ini bukan sekedar pelarian dari ancaman Herodes, melainkan tindakan simbolis untuk membawa terang kepada bangsa-bangsa lain, yaitu Galilea, wilayah bangsa kafir. Nah, disinilah Yesus menyerukan proklamasi utamanya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tokoh-tokoh penting dalam peristiwa ini adalah Simon yang disebut Petrus, Andreas, serta Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Mereka adalah para nelayan yang sedang bekerja di Danau Galilea. Konteks sejarah menunjukkan bahwa Danau Galilea adalah pusat ekonomi yang penting. Namun, para nelayan saat itu hidup di bawah tekanan pajak yang berat dari Kekaisaran Romawi.
melalui kaki tangannya. Nah, panggilan Yesus kepada mereka untuk menjadi penjala manusia merupakan sebuah undangan radikal untuk meninggalkan keamanan ekonomi dan kenyamanan keluarga demi sebuah misi yang jauh lebih besar dan transformatif. Tindakan para murid yang segera meninggalkan jalannya mencerminkan respon iman yang totalitas. Nah, Yesus memulai gerakannya dengan membentuk sebuah komunitas kecil, bukan dengan mengumpulkan tentara atau kekuatan politik. Nah, kalau kita lihat secara analisis konteks, menunjukkan bahwa Yesus sengaja memilih orang-orang biasa dari kalangan bawah untuk menunjukkan bahwa kerajaan surga bukan milik mereka yang merasa diri suci atau berkuasa secara hierarki semata, melainkan milik siapa saja yang mau menanggapi terang tersebut dengan pertobatan hati yang tulus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apa yang terjadi dalam rangkaian bacaan hari ini adalah sebuah gerakan dari kegelapan menuju terang, dari perpecahan menuju kesatuan. Dalam sejarah keselamatan, Allah selalu bekerja secara bertahap namun pasti. Kegelapan di zaman Yesaya disembuhkan oleh kehadiran Kristus di Galilea, dan perpecahan di Korintus disembuhkan oleh pengajaran Paulus tentang salib. Kesamaan benang merahnya adalah kebutuhan manusia akan intervensi ilahi untuk keluar dari kemelut hidupnya sendiri. Jika kita tarik secara teologi, korelasi ketiga bacaan ini mengajarkan bahwa menjadi pengikut Kristus berarti menerima tanggung jawab untuk menjadi pembawa terang sekaligus pembawa damai. Nilai yang diperjuangkan di masa kini adalah integritas iman di tengah dunia yang terpolarisasi. Seringkali kita terjebak dalam tribalisme digital atau kelompok-kelompok eksklusif yang merasa paling benar sendiri, persis seperti jemaat Korintus. Panggilan Kristus hari ini menantang kita untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah tersebut dan kembali pada esensi Injil yang mempersatukan. Dalam praktek nyata hidup kaum muda, pesan ini sangat nyata terutama di era media sosial di mana perbandingan diri dan perpecahan opini sangat mudah terjadi. Kaum muda dipanggil untuk menjadi penjala manusia di ruang digital, menyebarkan harapan di tengah kegelapan hoax atau ujaran kebencian. Sementara dalam hidup bermasyarakat, kita semua diajak untuk peduli pada wilayah-wilayah marginal seperti Zebulun dan Naftali di sekitar kita. Mereka yang miskin, tersisih, atau dianggap tidak berarti, dan membawa terang kasih Kristus melalui aksi nyata, bukan sekedar kata-kata. Contoh konkret dari bacaan-bacaan yang kita renungkan hari ini dapat kita temukan dalam fenomena gerakan ekumenis dan aksi solidaritas antar umat beragama yang kerap muncul di tengah konflik sosial. Di tengah masyarakat yang sering terpecah karena perbedaan pandangan politik atau identitas, kita melihat sosok-sosok relawan muda yang tanpa melihat latar belakang, bahu-membahu membantu korban bencana alam atau menginisiasi gerakan literasi bagi anak-anak jalanan di daerah terpencil. Mereka meninggalkan jala kenyamanan mereka, entah itu waktu luang, gadget, hobi, untuk melayani sesama. Nah, ini adalah bentuk nyata dari pertobatan dan jawaban atas panggilan menjadi pembawa terang di tengah kegelapan sosial. Maka dari itu, marilah kita menyadari bahwa terang Kristus telah terbit dalam hidup kita melalui pembaptisan. Tugas kita bukanlah menyimpan terang itu untuk diri sendiri, melainkan membiarkannya bercahaya melalui kerukunan, kerendahan hati untuk bertobat, dan kesediaan untuk meninggalkan ego demi kepentingan kerajaan Allah. Perpecahan adalah kegelapan, sedangkan persaudaraan dalam Kristus adalah fajar yang menyinari dunia. Pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan antara lain, apakah saat ini hidupku sedang dikuasai oleh kegelapan tertentu, misalnya kebencian, keputusasaan, atau dosa? Dan bersediakah aku membiarkan terang Kristus masuk dan memulihkanku? Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas terang-Mu yang telah terbit dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Berilah kami keberanian untuk segera menanggapi panggilan-Mu, meninggalkan jala-jala egoisme kami, dan bekerja sama dalam kasih untuk merajut kembali persatuan yang terkoyak oleh kesombongan manusia. Semoga melalui hidup kami, semakin banyak orang melihat terang-Mu dan memuliakan nama-Mu.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.